Langkah pertama, siapkan 2 buah ubi ungu atau sekitar 400 gram, kemudian dipotong kecil-kecil. Nah, seperti ini ya, pindahkan ke dalam wadah tahan panas. Masukkan ke dalam kukusan yang sudah panas, kukus sampai ubinya empuk sekitar 20-25 menit. Nah, sambil menunggu, kita buat adonan kulitnya. Siapkan wadah, masukkan 300 gram tepung beras ketan atau sekitar 30 sendok makan, 4 sendok makan gula pasir atau setara dengan 60 gram, setengah sendok teh garam, kemudian diaduk rata. Masukkan 200 ml air secara bertahap sambil diaduk-aduk. Agar lebih mudah, ini aku mencampurnya pakai tangan aja ya bunda. Diaduk rata sampai adonannya kalis dan mudah dibentuk. Kalau terlalu lembek bisa ditambah dengan 1-2 sendok makan tepung. Kalau adonannya keras bisa ditambah air 1-2 sendok makan ya. Nah, jadi konsistensi adonannya seperti ini. Lanjut, siapkan biji-bijian putih secukupnya. Tambahkan dengan 1/4 sendok makan biji wijen hitam, kemudian diaduk rata. Kalau nggak ada wijen hitam, bisa pakai full wijen putih aja ya bunda. Ini kita sisihkan dulu. Dan ini dia, ubinya sudah empuk. Bisa dites menggunakan garpu seperti ini. Angkat ubinya, pindahkan ke dalam wadah. Tambahkan 2 sendok makan gula pasir atau setara dengan 30 gram, 1/4 sendok teh garam, kemudian dilumatkan. Nah, seperti ini cukup. Bagi adonan menjadi 22 bagian, berat satuan adonannya sekitar 20 gram. Nah, dibulatkan seperti ini ya bunda. Lakukan sampai adonannya habis. Ini dia hasilnya setelah semuanya selesai dibulatkan. Lanjut, ambil secukupnya adonan kulit. Ini kalau ditimbang beratnya sekitar 22 gram. Kemudian dipipihkan. Beri isian, lalu dirapatkan dan dibulatkan. Nah, seperti ini. Gulingkan di atas campuran biji-bijian yang tadi sudah kita siapkan. Sambil sedikit ditekan-tekan agar biji-bijiannya menempel sempurna ya bunda. Nah, seperti ini. Agar unik dan lucu beda dari yang lain, aku cetak menggunakan cetakan onigiri yang sudah aku lapisi dengan sedikit tepung terigu. Kalau bunda mau bentuknya bulat aja gini juga nggak apa-apa ya, sesuai selera aja. Nah, jadi lucu banget ya bunda. Nah, ini beberapa biji selesai dibentuk, siap untuk digoreng. Masukkan ke dalam minyak. Ini keadaan minyaknya masih hangat ya bunda. Gunakan api sedang cenderung kecil agar matang sempurna dan nggak rawan meletus. Untuk menggoreng onde-onde ini harus sering dibolak-balik ya bunda. Kalau sudah mengembang dan berwarna kecoklatan, tandanya udah mateng, bisa diangkat dan tiriskan.
Untuk menggoreng sisanya, sebaiknya matikan dulu kompornya. Kalau minyaknya sudah hangat, bisa dihidupkan kembali lalu goreng sisanya sampai selesai. Nah, ini dia hasilnya setelah digoreng. Kalau sudah dingin, kemas menggunakan mika plastik. Jangan lupa dialasi dengan paper cup. Rekatkan menggunakan staples. Tambahkan stiker agar lebih menarik. Gimana? Lucu dan cantik banget ya bunda? Onde-onde isi ubi ungunya siap untuk disajikan. Satu resep aku dapat sekitar 22 biji ya bunda. Nah, sekarang kita cobain sama-sama. Isi dalamnya ini kopong, kulitnya kenyal, lembut, rasanya gurih, dipadukan dengan isiannya yang manis. Aduh, ini enak banget. Cocok juga untuk teman ngeteh atau ngopi di rumah ya bunda. Langkah pertama, siapkan 400 gram ubi ungu yang sudah dikupas dan dicuci bersih, kemudian dipotong kecil-kecil. Nah, jika sudah, pindahkan ke dalam wadah tahan panas. Ini siap untuk dikukus. Panaskan kukusan sebelumnya. Masukkan ubi ungu ke dalam kukusan yang sudah panas, lalu ini dikukus sampai ubinya empuk. Sambil menunggu, kita akan buat kulitnya. Siapkan wadah, masukkan 250 gram tepung terigu, tambahkan 75 gram margarin yang sudah dicairkan, diaduk rata. Masukkan 1 butir kuning telur, 80-90 ml air, tuang secara bertahap sambil diaduk rata. Ini disesuaikan dengan kelembapan adonan ya, jangan sampai kelembekan. Agar lebih mudah, ini aku campur pakai tangan aja. Nah, kalau dirasa sudah tercampur rata dan nggak lengket lagi seperti ini, cukup ya bunda. Tutup menggunakan plastik, lalu diamkan minimal 30 menit. Dan ini ubi ungunya udah mateng, bisa kita tes menggunakan garpu. Angkat ubinya, lalu pindahkan ke dalam wadah. Tambahkan 1 saset susu bubuk kemasan 27 gram, 2 sendok gula pasir atau setara dengan 30 gram, 1/4 sendok teh garam, kemudian ini dihaluskan. Nah, seperti ini cukup. Bagi adonan menjadi 15 bagian. Ini kalau ditimbang berat adonannya sekitar 27 gram. Pipihkan adonan, lalu isi menggunakan coklat batang yang sudah dipotong, kemudian dirapatkan. Harus benar-benar rapat ya bunda, biar nggak rawan bocor. Nah, hasilnya seperti ini. Ulangi sampai adonannya habis. Ini dia hasilnya yang sudah selesai, bisa kita sisihkan dulu. Dan ini adonan kulitnya sudah siap untuk kita gunakan. Letakkan di atas alas kerja lalu bagi menjadi 15 bagian. Ini kalau ditimbang beratnya sekitar 30 gram. Ambil satu adonan lalu dipipihkan setipis mungkin. Nah, ini udah tipis banget ya bunda. Letakkan isian di atasnya, lalu ditutup rapat menggunakan kulitnya.
Nah, hasilnya seperti ini. Ini dia hasilnya setelah semuanya selesai, siap untuk kita goreng. Goreng dalam minyak yang sudah panas, gunakan api sedang cenderung kecil aja, agar matang sempurna sampai ke dalam dan gak mudah gosong. Jangan lupa dibolak-balik agar matangnya merata. Kalau sudah garing dan berwarna kecoklatan, tandanya udah matang, bisa kita angkat dan tiriskan. Kalau mau dijadikan stok frozen food, gorengnya cukup setengah matang aja. Kalau sudah kokoh dan warnanya masih pucat belum sampai kecoklatan, bisa kita angkat. Setelah benar-benar dingin, bisa kita susun dalam tin wall seperti ini. Tutup rapat lalu simpan dalam freezer, bisa awet hingga sebulan asalkan beku sempurna ya. Dan ini pastel ubi ungu yang sudah kita goreng sampai matang. Hasilnya cantik banget ya bunda. Luarnya garing, renyah, dalamnya lembut, coklatnya juga lumer, rasanya gurih, manis, aduh ini enak banget. Jangan lupa dicobain ya. Langkah pertama, siapkan chopper. Masukkan 250 gram ubi ungu, ini sudah aku kukus sampai empuk, 100 gram gula pasir, 1/4 sendok teh garam, 1/4 sendok teh vanili bubuk, 2 sendok makan tepung terigu, 2 butir telur ayam, 250 ml santan, kemudian dihaluskan. Tuang ke dalam cup. Di sini aku pakai cup ukuran 150 ml, nggak usah penuh-penuh ya bunda, cukup setengah dari cupnya aja. Nah, jika sudah, ini siap untuk dikukus. Masukkan adonan ke dalam kukusan. Tutup pengukusnya, lalu ini dikukus selama 20 menit. Sambil menunggu kita akan buat flanya. Siapkan pan, masukkan 2 sendok makan tepung beras, 1 sendok makan tepung maizena, 1 sendok makan gula pasir, 1/4 sendok teh garam. Setelah tercampur rata, masukkan 600 ml santan, diaduk rata kembali. Masak menggunakan api sedang sampai mendidih sambil terus diaduk. Nah, ini sudah mendidih lepas, bisa kita matikan apinya. Setelah 20 menit, buka pengukusnya. Lalu tuang adonan fla di atas adonan ubi. Nah, jika sudah, ini dikukus kembali selama 10 menit atau sampai matang. Nah, ini dia kue lumpur surga ubi ungunya sudah matang, bisa kita angkat. Agar lebih cantik, di sini aku tambahkan hiasan daun pandan. Nah, hasilnya seperti ini ya bunda, cantik banget. Satu resep ini aku dapat 8 cup ukuran 150 ml. Cocok disajikan selagi hangat.
atau bisa disimpan dulu di dalam lemari es minimal 1 jam. Disajikan dingin juga enak banget. Teksturnya lembut, flanya lumer, rasanya manis, gurih. Aduh, ini enak banget. Jangan lupa dicobain ya. Terima kasih sudah menonton hingga selesai. Semoga videonya bermanfaat dan selamat mencoba. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Aktifkan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru selanjutnya. Terima kasih.